Orang yang membantah kemudian bicara sendiri tanpa mau untuk dipertemukan dalam meja ilmiah, dalam meja perdebatan, di dalam meja diskusi. Bentar. Saya ulangi. Orang yang membantah kemudian bicara sendiri tanpa mau untuk dipertemukan dalam meja ilmiah, dalam meja perdebatan, di dalam meja diskusi. Orang yang membantah kemudian bicara sendiri tanpa mau dipertemukan di meja diskusi dengan orang yang dibantah. Oke, sampai di sini dulu ya. Jadi siapa orang yang persis dengan gambaran seperti itu? Coba kita ingat-ingat. Waktu diajak diskusi di Banten ngilang dengan berbagai alasan. Malah cuma mengirim chat kepada Sayyid Qori. Gang Syekh Ibrahim. Loh, apa ini Kiai? Ini nyontek dari saya ini. Apa ini? Oh, Kiai Imat. Oh. Kiai Mas kenapa nggak hadir langsung pakai ngirim-ngirim jawaban dari rumah? Itu juga pakai ngirim. Kenapa nggak hadir langsung di sini bicara? Takut mempertanggungjawabkan desisnya. Kok pakai ngirim-ngirim jawaban? Kenapa nggak datang langsung? Malah menjawab dari jauh. Waktu diajak diskusi di RA juga kabur dengan macam-macam alasan. Yang katanya tempat tidak netral, takut dipersekusi, dan lain-lain. Pembela kebenaran kok takut sama persekusi. Jadi orang yang seperti itu kayaknya diri Bapak sendiri deh. Siapa lagi kalau bukan Anda, Pak Imat? Oh iya sih, bukan Anda. Bukan cuma Anda maksudnya. Termasuk kelompok Anda itu. Gak ada yang hadir ketika diundang diskusi di Robitul Alawiyah. Kecuali si Pak Gembul ya. Data-data yang mereka dapatkan ini apakah memenuhi prinsip-prinsip ilmiah ataukah tidak, itu tidak bisa disebut mereka sudah membantah. Itu tidak bisa disebut mereka sudah membantah. Itu tidak bisa disebut mereka sudah membantah. Terus katanya data-data yang mereka dapatkan itu apakah memenuhi prinsip-prinsip ilmiah atau tidak, maka itu tidak bisa disebut dengan bantahan. Jadi ketika membantah dari jauh, tidak bertemu secara langsung, apakah data-data yang dibuat bantahan itu sesuai dengan prinsip ilmiah ataukah tidak, maka bantahan-bantahan seperti itu tidak bisa disebut dengan bantahan. Ya betul, saya sepakat. Kalau cuma membantah dari kejauhan seperti yang Bapak lakukan, yang katanya membantah pakai data-data, maka ya gak ketemu apakah data-data Anda itu sesuai dengan standar ilmiah ataukah tidak. Jadi Anda dan kelompok Anda selama ini yang katanya membantah argumentasi dan hujah-hujah dari para habaib dan para pembela habaib, maka itu tidak bisa disebut dengan membantah, tapi cuma gedabrus. Karena beraninya cuma membantah dari kejauhan, tidak pernah mau dipertemukan secara langsung dalam meja diskusi atau meja perdebatan dengan orang-orang yang Anda bantah, yang kalian bantah. Kan begitu toh. Terus ketika pihak-pihak yang ingin berdiskusi dengan Anda mempresentasikan data-data di Robitul Alawiyah yang harusnya Anda dan kawan-kawan hadir waktu itu untuk berdiskusi, malah Anda ngejawab sendiri via online dari kejauhan dengan kawan-kawan Anda sendiri. Dan juga agak jelas apakah data-data yang dipakai itu sesuai dengan prinsip ilmiah atau tidak, karena tidak ketemu secara langsung. Berarti bantahan-bantahan atau jawaban-jawaban Anda itu tidak bisa disebut dengan bantahan. Sekali lagi saya bilang, itu cuma ngedabrus, bukan membantah. Lagian yang duluan membantah, yang duluan mengkritik sampai membatal-batalkan ashab habaib itu kan Anda dengan kelompok Anda. Terus ketika diajak diskusi di forum ilmiah, Anda ngeles terus. Jadi berarti Anda ini lagi ngomongin diri Anda sendiri dan teman-teman Anda. Maka Pak Imat, semakin Anda banyak bicara, maka kesomplakan Anda itu makin kelihatan, makin tampak. Prinsip ilmiah itu harus memenuhi standar bahwa fakta dan data yang mereka berikan itu, satu harus dari eksperimen, dari kajian pustaka atau dari observasi, tetapi ini sama sekali tidak ada. Prinsip ilmiah bahwa fakta dan data harus melalui eksperimen, kajian pustaka dan observasi.
Maka saya tanya, ketika Anda yang katanya meneliti nasab habaib, itu apakah sudah melalui proses eksperimen? Atau eksperimen apa yang sudah Anda lakukan? Anda itu cuma berpikir kalau sebuah nama tidak tercatat di abad-abad awal, berarti orang itu tidak ada, fiktif. Anda seolah lupa bahwa kitab-kitab nasab itu tidak sempurna. Anda menafikan kalau antara kitab nasab satu dengan kitab nasab yang lainnya itu saling melengkapi. Anda menafikan itu. Lalu mengenai kajian pustaka Anda itu cuma satu, yaitu kitab Syajarah Mubarakah, yang mana karena putra Imam Ahmad yang tercatat di kitab tersebut itu hanya tercantum 3, maka selain 3 itu berarti bukan putra Imam Ahmad. Kan cuma kitab itu pustaka andalan Anda. Terus Anda bilang harus melalui observasi atau pengamatan Anda ketika meneliti nasab habaib itu tidak pernah ke lokasi penelitian secara langsung. Ke RA saja Anda gak pernah, bahkan gak berani. Kalau mengklaim tulisan Anda itu sebagai tesis ilmiah, maka observasi penelitiannya itu harus ke lokasi objek yang diteliti, ke lokasi langsung objek yang diteliti. Anda itu cuma melakukan observasi secara tidak langsung, yang seharusnya itu dilakukan setelah melakukan observasi secara langsung. Tapi itu pun tetap Anda hanya melakukan observasi mentok di kitab Syajarah Mubarakah, yang sudah jelas itu bukan kitab sejaman atau yang mendekati, yang mana kitab tersebut baru ditemukan di abad ke-14 Hijriah. Itu pun dari tulisan dari Wahid bin Sabsuddin di abad 800-an, yang tidak jelas itu siapa. Yang dia mengklaim kalau kitab Syajarah tersebut dia salin dari manuskrip asli kitab Syajarah Mubarakah yang diklaim sebagai karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian di video tadi sebenarnya Ki Imad itu sedang podcast dengan Guru Gembul. Seharusnya dia itu malu sama Pak Gembul yang berani datang langsung ke Rabithah Alawiyah untuk memenuhi undangan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nyindir siapa nih? Ya, orang yang membantah kemudian bicara sendiri tanpa mau untuk dipertemukan dalam meja ilmiah, dalam meja perdebatan, di dalam meja diskusi. Data-data yang mereka dapatkan ini apakah memenuhi prinsip-prinsip ilmiah ataukah tidak, itu tidak bisa disebut mereka sudah membantah. Yang membantah dulu siapa ya? Kok langsung lompat jeti yang dibantah? Kayak Isril aja, hihihi. Prinsip ilmiah itu harus memenuhi standar bahwa fakta dan data yang mereka berikan itu satu harus dari eksperimen, dari kajian pustaka atau dari observasi. Tetapi ini sama sekali tidak ada.